Maksudnya di mana perikanan nelayan tradisional secara kecil yang mayoritas partisipasi yang minim. Maksudnya hanya terjadi proses konsultasi di ibu kota dan tidak terjadi di pulau-pulau kecil. Nah, maksudnya itu pengolahan perikanan itu nggak terjadi di daerah-daerah yang di desa-desa, cuma di kota-kota, di ibu kota lah atau di mana. Sementara dia harus pengolahan sampai tahapan yang kampung terkecil itu dia ada cara kelolanya. Karena kalau dikelola cuma kota besar, di kota kecilnya nggak bisa termanfaatkan itu. Nah, ya, baik dulu. Nah, selanjutnya ditemukan tidak adanya alokasi khusus untuk perikanan nelayan tradisional secara kecil sebagai hak tenurial, hanya ada wilayah perikanan tangkap atau tidak melihat manfaatan terkini. Nah, jadi maksudnya yang udah ya, mereka tuh nggak ada zona khusus yang dikelola untuk pengembangan wilayah. Misalkan wilayah itu dari dulu udah dibangun untuk daerah penangkapan, tapi nggak dilihat data itu tiba-tiba dibangun untuk ke daerah lain. Maunya mereka tuh harus tetap ada daerah khusus yang dari dulu udah dikelola bertahun-tahun untuk kawasan apa, tetap dikelola menjadi kawasan itu, jangan sampai dikelola menjadi hal yang lain. Nah, kalau itu tanpa koordinasi yang bagus, maka akan menciptakan konflik atau apa. Yang kalau udah konflik pasti susah juga kan. Nah, penemuan hasil riset lapangan tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa penyusunan dokumen Perda RZUP3K masih menyisakan masalah yang belum terselesaikan. Nah, jadi dibilang pengolahan tata ruang itu menciptakan masalah baru, bahwasanya ada daerah-daerah yang belum dikelola itu kan nggak maksimal. Maunya itu kalau emang kelola semua, nggak boleh ada daerah yang nggak dikelola. Jadi bisa ketahuan manfaatnya seperti apa. Karena kalau kayak gitu merugikan nelayan-nelayan di kota besar. Yang di kota besar nggak bisa jadi nelayan lagi, ataupun susah mencari ikan di laut itu terkendala jarak atau jauh, atau lahannya tidak baik lagi karena udah ada pembangunan di kota. Tapi kalau yang di daerah tertentu belum diterapkan, masih boleh melaut gitu. Nah, maunya kalau diterapkan semua atau apa. Sarannya gitu katanya. Oleh itu, alih-alih menguraikan konflik dengan RZWP3K, justru pada akhirnya muncul masalah baru dari tata ruang laut di seluruh Indonesia. Nah, jadi kan dengan tata pengelola yang masih belum maksimal ya, belum menguntungkan semua pihak, malah bukannya bikin bagus di saat ditata, malah tambah rusak. Cuman ya itu dia tadi yang saya bingungnya. Kan waktu nyusun awal udah diajak semua rapat ikut susun. Tapi kenapa hasilnya nggak sesuai dengan diinginkan? Nah, kendalanya di situlah. Harusnya kalau udah rapat atau apa udah oke, ataupun rapatnya tapi memang rapat rame-rame, tapi di rapat itu dia lebih mengarah ke sesuatu tujuan. Walaupun datang semua orang mau rapat, tapi rapatnya diarahin ke topik tertentu. Nah, jadi rapat itu cuma formalitas saja, tapi tujuannya udah ada. Nah, itu dia yang salah satu kendala. Konflik terjadi semakin meruncing di beberapa daerah seperti Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara. Nah, di situ nelayan itu konflik bersama beberapa instansi ya dengan masyarakat. Bahwasanya nanti kalau salah pengolahan nanti kadang ada nelayannya yang ditangkap, kadang pun nanti ada orang PT atau apa konflik sama nelayan, mungkin ada pemblokiran tempat usaha atau apa kan. Nah, jadi itu yang mengakibatkan kendala, bisa menyebabkan konflik kan, merugikan semua pihak. Kemudian Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kiara juga mengkritik penerbitan Perda RZUP3K yang dinilai hanya untuk membatasi ruang hidup masyarakat pesisir di setiap pulau. Nah, mereka tuh apa ya, kayak melapor itu orang yang apa namanya? Itu Freddy siapa? Oh, ngambil. Banyak kami tuh ya. Ada lagi? Ada, ini punya ngajar ini pasang lagi. Oh, itulah. Bisa ya. Tapi masih belum hilang. Nah, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara juga mengkritik. Nah, jadi bilang kebijakan itu merugikan masyarakat. Bahwasanya ada kebijakan tapi malah mengganggu ruang lingkup mereka. Kebijakan tersebut harus bisa menguntungkan semua pihak lah, seperti tadi kan. Nah, desakan pemerintah pusat untuk menerbitkan Perda RZUP3K di semua provinsi menjadi desakan yang keliru. Nah, jadi istilahnya
kalau pemerintah tuh pingin bikin kebijakan tata ruang atau tata kelola, justru malah membatasi masyarakat. Jadi masyarakat tuh pingin berjalan seperti apa adanya gitu. Nah, sementara kita pengen terkontrol dengan baik atau terpetakan dengan baik lah kawasan-kawasan itu. Nah, sebagai negara bahari, Indonesia diberikan kelimpahan sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa ditemukan di semua kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan perairan dalam. Nah, maksudnya kita ini kan udah banyak nih hasil perikanan. Nah, kalau bisa tuh dikelola dengan baik supaya masyarakat mendapat manfaat. Cuman kan yang dikelola itu kalau saya pikir bukan perikanan aja, ada faktor-faktor lain yang perlu dikelola supaya supaya hasilnya baik lah. Jadi kan yang ini dikelola perikanan, yang ini mungkin dikelola industri atau wisata. Nah, jadi kan kalau kayak gitu dia emang perlu rencana pengelolaan wilayah. Mungkin di sini konservasi, di sana untuk keramba, di sini untuk tambang. Jadi kalau dipetakan wilayah dengan baik, pengelolaannya maksimal dan nggak ada yang dirugikan. Nah, tapi kalau kita dengarin kadang pun nelayan mau semuanya bebas dia mencari ikan atau apa, pihak-pihak lain juga dirugikan kan kalau dia nggak bisa bangun industri, nggak bisa bikin keramba atau apa kan. Ada pesan nih. Mohon Pak saya keluar dari jaringan udah suci agak lemot. Oh iya, sama. Sekarang pun saya udah susah jaringannya kalau di rumah. Ya emang hampir gitu semua sih. Macet. Bentar ya, macet dong saya. Nah, Indonesia memiliki potensi dari hutan bakau seluas 2,6 juta hektar, hutan tropis di pulau-pulau kecil seluas 4,1. Ada banyak lah. Budaya rumput laut sekitar 1 juta hektar dan tambak garam. Nah, semua potensi itu bisa ditemukan di kawasan pesisir dengan mudah dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, jadi banyak manfaatnya. Kalau mangrove mungkin bisa wisata, bisa nangkap krustasea, kemudian juga perikanan kecil, garam, dan lain-lain. Jadi banyak lah yang bisa dimanfaatkan, walau bukan hanya perikanan, cuman tata kelolanya aja yang perlu diperbagus. Jadi semua tetap bisa memanfaatkan. Nah, mengingat adanya manfaat yang bisa didapat oleh masyarakat, seharusnya hal positif tersebut harus tetap bisa dinikmati setelah pasca Perda RZWP3K diterbitkan dan menciptakan masing-masing provinsi. Nah, jadi istilahnya kalau peraturan RZWP3K itu diterapkan, justru malah makin bagus karena udah diatur sebagaimana fungsinya, bahwasanya ini untuk apa, daerah ini untuk apa, karena yang nyusun ini juga pasti udah rapat ataupun udah ada analisisnya kan. Nah, jadi dia harus menjelaskan ke nelayan atau cari solusi biar nggak mesti dengan cara itu aja. Nah, seharusnya Perda RZWP3K memang memberi dampak positif dengan kekayaan sumber daya yang ada. Masyarakat pesisir harusnya menjadi aktor utama dalam pembangunan kawasan pesisir. Nah, di sini kan diceritain dari gambar nih ya. Potensi laut itu banyak kali dia. Ada yang mutiara, terumbu, ikan, garam, kemudian. Tapi kan nggak mesti ditangkap ikannya aja. Ada yang lain-lain juga bisa ditangkap. Maksudnya ditangkap, dikelola sih. Biar banyak yang bisa memanfaatkan. Mungkin nanti masyarakat bisa atau pemerintah mensupport nelayan biar kapasitas menangkap ikannya lebih jauh, tidak dekat-dekat aja. Mungkin disupport BBM atau apa kan, atau harga jual juga kita bantu. Maksudnya kita membeli dengan harga layak, yang sampai kan ikannya terlalu mahal kita nggak beli, kita malah nggak membantu mereka. Nah, dari sisi kita gitu. Kemudian, masyarakat pesisir sendiri dalam definisi Kiara di dalamnya termasuk nelayan tradisional, perempuan nelayan budidaya, petambak. Ironisnya sampai saat ini keberadaan mereka masih jauh dari sejahtera, walau selama ini sudah menghabiskan hidupnya di laut. Nah, maksudnya itu kan dibilang kan sumber daya laut itu kaya, tapi mereka udah habisin waktu di situ, cuman pendapatannya tidak sesuai. Kalau itu ya mungkin ya masyarakat agak susah ya kalau misalkan cuma menjual ikan hidup atau apa. Sesekali mungkin harus ada variasi dan inovasi. Apakah dibuat jenis lain kayak bakso ikan ataupun ikan asap ataupun abon ikan. Jadi ada beberapa variasi yang bisa mereka bangun ya sampai mereka cuma jual udah capek nangkap ikan, ikannya dibeli murah oleh pelaku industri nanti mengolah ikannya menjadi hal yang bagus kayak bakso ikan atau abon atau apa, malah mereka yang untung. Makanya kalau bisa kita harus bisa buat sendiri industri-industri itu walau dalam skala rumah tangga. Mungkin ya bakso ikan sederhana atau apa kan. Jadi misalkan ikannya mungkin nanti nggak laku dijual,
besok nggak jual lagi ikan yang kurang bagus itu. Mungkin dia jual ikan asap, ataupun bakso ikan, ataupun nugget ikan. Jadi bisa diolah lah biar nggak rugi. Kemudian dikarenakan ada perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, masyarakat mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera menghentikan pembahasan Perda RZUP3K di provinsi tersisa dan mengevaluasi Perda yang sudah disahkan. Nah, jadi kan nggak semua daerah tuh udah dibuat RZUP3K. Jadi daerah yang belum itu ditahan dulu supaya nggak dibuat, dan yang sudah dibuat juga supaya dievaluasi dulu apakah sudah menguntungkan orang lain ataupun malah merugikan. Nah, selain itu juga mendesak agar pemerintah menjamin kehidupan masyarakat pesisir sekaligus melindungi ruang hidup mereka. Jadi inti harus diperhatikan juga sama pemerintah bahwasannya kalau bikin kebijakan, orang-orang yang udah tinggal di situ ataupun sudah lama di situ harus terjamin pencariannya, sampai udah lama mencari nafkah atau rezeki di situ tergusur lahannya karena ada untuk kepentingan tertentu. Nah, sebagaimana diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 tentang uji material UU 2007 tentang pengulangan wilayah pesisir pulau kecil, masalah bahwasanya wilayah itu milik negara, cuman bisa dikelola oleh masyarakat. Jadi masyarakat dapat untung juga, jangan sampai masyarakat kecil itu nggak bisa mengembangkan usahanya. Jadi kita paling bantu pengembangan usaha aja. Oke deh, materinya hari ini sampai di sini aja. Ada mau ditanyain nggak tentang kebijakan nih? Cuman bagusnya saya aja yang tanya ya. Masih terdengar nggak suara saya? Masih didengar suara saya? Masih, Pak. Oke, saya sambil ambil absen ya. Jadi menurut kalian itu kebijakannya itu harus seperti apa? Tapi kebijakan nggak bagus sih. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau enggak? Setidaknya, saya tanya ya sama Rina ya. Rina tahu nggak gimana proses pengambilan kebijakan? Rina, misalkan pemerintah mengambil kebijakan. Iya, Pak. Tahapannya kayak mana tuh? Apa, Pak? Kalau pemerintah mau ambil kebijakan ya, kebijakan ataupun mau bikin peraturan, itu tahapannya kayak mana tuh? Yang Rina tahu? Langsung bikin kah atau ada apa dulu? Atau yang lain kok mau jawab? Silahkan. Sambil nunggu Rina nih. Nurul gimana? Nurul, Mila, ada mau jawab nggak pertanyaan sama tadi? Karena kalau kita tunggu kan. Tapi Rina putus-putus suara Pak. Oh, putus-putus. Susah juga. Yang nggak putus-putus siapa nih Pak, di dengar? sini susah jaringan, Pak. Oh iya, kalian ini kan di Bunda Suci, Bunda Suci. ADB ya? Pak, tadi kan keluar masuk, Pak. Jadi sebagian nggak dengar, Pak. Oh, di ADB kalian tinggal ya? Di Prumnas, Pak, Oh. kali. Sama tempat tinggalnya kayak saya. Gangguan juga jaringan itu. Mana juga ya? Berarti absen aja lah gitu. Kasman ada tadi, Devi ada, Riki ada, Sumi ada, Rina ada, Mila ada, Nurul ada semua berarti. Mati tahu dah aja ya. Oke, sekian materinya hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.